Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Cahaya Iman. Kali ini masih dalam topik keberserah-dirian. Kita sudah membahas beberapa ayat, kita sudah juga membahas beberapa kata yang sering kita pakai sehari-hari untuk merepresentasikan keberserah-dirian. Kali ini Mas Heri, kita ingin belajar dari kisah. Kisah apa nih yang bisa menggambarkan keberserah-dirian? Ya, di buku ini ada sebuah kisah yang dituturkan dengan sangat bagus dan kita semua sudah tahu kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sangat menggambarkan keberserah-dirian. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari api Namrud, beliau sebagai tanda syukur mengorbankan 1000 ekor domba. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam masih muda ini? Masih muda, benar. Masih muda. Ya. Seorang Nabi Ibrahim muda mengorbankan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta sebagai tanda syukur. Terus ketika orang bertanya, kenapa berkorban sedemikian banyak? Belum pernah ada yang sedermawan itu. Sebab dagingnya semua diberikan buat fakir miskin. Nah, Nabi Ibrahim muda mengatakan, semua ini adalah milik Allah, aku pun milik Allah. Dia mengatakan, kalaupun seandainya aku punya seorang putra dan Allah menghendaki untuk dikurbankan, aku akan kurbankan. Ini Nabi Ibrahim yang belum punya putra ya? Betul, ini Nabi Ibrahim yang masih muda, belum punya putra. Masih bersemangat tinggi. Sesumbar lah. Sesumbar gitu. Ya. Kemudian ya Nabi Ibrahim kan kita tahu kisahnya berjalan ke sana kemari, berkelana, dan akhirnya Allah anugerahi seorang putra, Nabi Ismail. Belum jadi Nabi Ismail. Sejak kecil katanya Ismail ini kan qalimun halim, sangat santun, sudah punya ciri-ciri kenabian. Ya. Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya Ismail kecil. Suatu malam Nabi Ibrahim ini bermimpi. Dalam mimpi itu Allah menagih janjinya yang dulu, sesumbarnya yang dulu yang masih muda itu. Ya. Kurbankanlah putramu untukku, katanya. Kira-kira begitu. Ya. Nabi Ibrahim terbangun berpikir, apakah ini dari Allah atau mimpi buruk atau apa nih? Ya. Untuk memastikan, dia akhirnya berpikir tidak pernah ada seorang nabi pun yang mengajarkan syariat pengorbanan manusia. Ya. Gitu ya. Ya. Akhirnya dia memilih mengorbankan 100 ekor unta dulu gitu ya, untuk Allah Ta'ala. Oke. Dagingnya disedekahkan. Ya. Setelah 100 ekor unta, mimpi yang sama datang lagi. Dia berpikir yang sama, tapi kan tidak pernah ada nabi manapun yang mengajarkan penyembelihan manusia gitu. Ya, dia kurbankan 100 ekor unta. Jadi 2 kali ya? 2 kali. Ini sekedar mau minta konfirmasi kepada Allah ya? Benar, 2 kali. Sekedar untuk memastikan ini dari Allah atau bukan. Ya. Setelah kali yang ketiga bermimpi yang sama, akhirnya dia, oh ini dari Allah. Gitu ya. Akhirnya dia bawa Ismail ke tempat di mana mau dikorbankan. Nah, ini sebuah kisah yang menarik juga. Di sana mereka digoda iblis. Ada faktor iblis Ada yang faktor berusaha iblis, untuk menggagalkan proses pengorbanan itu. Bagaimana ceritanya, Mas? Jadi awalnya iblis ini berusaha menggoda Nabi Ibrahim. Kamu tidak rasional, tidak berpikir dengan godaan semacam itu ya. Bukankah tidak pernah ada satu nabi pun yang mengajarkan pengorbanan manusia? Apalagi kau mengorbankan anakmu sendiri satu-satunya. Ya. Nabi Ibrahim mengabaikan itu. Iblis datang ke ibunya Nabi Ismail. Gitu ya. Mengatakan bahwa Ibrahim pergi membawa anakmu untuk disembelih. Anakmu yang satu-satunya itu. Tapi jawaban Siti Hajar adalah dia meyakini suaminya seorang nabi. Kalaupun ia melakukan itu adalah perintah Allah Ta'ala. Bahkan kata Siti Hajar, kalaupun aku yang diminta untuk dikorbankan, aku akan menerima. Ini keluarga Nabi, ini nggak main-main ya. Bapaknya berserah diri, istrinya berserah diri.
ketika iblis akhirnya ke Nabi Ismail yang paling kecil, yang dianggap mungkin paling tidak berserah diri. Terus diberitahukan bahwa kamu akan dibawa ayahmu untuk disembelih. Ayahmu mengigau bahwa dia harus menyembelih engkau. Kata Nabi Ismail kecil, belum jadi nabi, ayahku seorang nabi, katanya. Yang akan dia lakukan pasti perintah Allah Ta'ala. Dan kalau ayahku diperintah Allah untuk menyembelih aku, katanya, artinya kalau Allah memerintahkan sesuatu pasti akan memberi kekuatan. Artinya baik ayahku maupun aku akan diberi kekuatan untuk menjalankan ini. Ismail kecil pun mengusir iblis dan melempar batu ke matanya. Ini yang mungkin sebagai syariat kita mengulang dengan melontarkan ketiga jumrah ketika manasik ya. Ketika manasik itu kita ingat kembali dengan lempar jumrah. Ini yang menarik adalah bagaimana Nabi Ibrahim memposisikan diri sebagai ayah dan kemudian berdialog dengan Nabi Ismail. Ketika penyembelihan akan terjadi. Ini bagaimana ini detailnya? Iya, ini juga yang membuat saya terkesan. Nabi Ibrahim seorang nabi, dia tidak serta-merta memaksa anaknya menariknya ke altar dan disembelih, tidak begitu. Dia bawa ke tempat itu, dia nanya dulu. Nanyanya bahkan, bersediakah kamu mengorbankan dirimu atau mengajukan dirimu sebagai korban untuk Allah Ta'ala? Ditanya begitu. Ini bukan kamu harus dikorbankan, bukan. Bersediakah kamu mengajukan diri untuk dikorbankan kepada Allah? Jadi yang ditanya itu motivasi pribadi ya. Harus keluar dari dalam diri sendiri. Betul, semangat untuk berkorban itu. Dan untungnya Ismail kecil mau. Dia berserah diri. Kalau memang ini perintah Allah, aku bersedia. Tapi yang mengharukan adalah dia punya beberapa permintaan untuk ayahnya. Pertama, dia minta agar kaki dan tangannya diikat. Loh, kenapa? Supaya nanti ketika aku sakratul maut, gerakan-gerakan tidak melukai ayah. Wah, ini tambah serem ini ya. Tambah mengharukan. Yang kedua, Ismail minta dia ditelungkupkan. Kenapa? Supaya ayahnya tidak perlu melihat wajahnya. Yang ketiga, Ismail minta jubah ayahnya dilepas. Kenapa? Supaya ibunya tidak perlu melihat cipratan darahnya di jubah ayahnya, yang pasti akan membuatnya sedih. Baik, sahabat sekalian, cerita yang panjang yang kita belum selesaikan dengan hikmahnya, tapi kita akan sambung setelah jeda berikut ini.